Al-Muna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Baik teman-teman, setelah tadi membahas tentang bahwasannya jilbab itu merupakan budaya yang dilegalkan oleh agama, mungkin kita perlu mendengarkan sebuah cerita dari Yai terkait dengan bagaimana budaya berkerudung yang ada di masa Rasulullah dulu, mungkin dari para sahabiah atau bagaimana? Iya. Di sirah atau di sejarah-sejarah itu ditulis betapa putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Fatimah itu sampai disebut Az-Zahra. Sebutan itu benar, cantiknya, beningnya, cerahnya. Itu waktu itu orang bisa mengatakan si dia itu Az-Zahra. Itu pasti pakaiannya tidak disiplin dulu. Tidak disiplin? Iya, dari mana kita tahu dia cantik dan tidak? Bodinya gini kan tidak tahu kan. Berarti memang pakaian wanita Arab sebelum ayat jilbab, ayat hijab itu turun, itu memang bebas. Cewek-cewek di Saudi itu kalau sudah di bandara itu ganti pakaian, kayak orang perang barat. Memang begitu. Dari mana tahu kalau Fatimah itu Az-Zahra? Dari mana kalau Sofia itu begini? Dari mana kalau itu? Itu memang dari referensi dulu-dulu sebelum ayat jilbab itu turun. Begitu jilbab ini ya, khumur atau hijab itu turun, aslinya begini. Kalau hijab itu kespis. Jadi bagaimana sih hubungan cewek cowok itu tidak interaktif gitu loh. Itu hijab. Itu hijab ya. Fas'aluhun min wara'i hijab, itu kayak seket itu. Walaupun tidak sekat tapi ya tidak bergumul aktif lah. Tapi kalau jilbab, niqab, khumur itu pada yang dipakai. Itu. Nah, terus gini. Saat itu Fatimah itu gadis yang fashionable. Pandai bersolek. Anjene ayu dan Fashionable ya. Kalau fashionable istilah dalam Al-Qur'an ini kira-kira apa ya? Gak ada. Kalau Al-Qur'an itu menyebut itu zina. Zina itu pakaian yang bagus-bagus ya. Khudzu zinatakum itu. Terus nomor 2, saya mengatakan budaya ini, budaya pakaian perempuan Arab itu, maaf loh ya, itu yang telanjang itu ada loh. Itu budaya berpakaian? Iya, kan di Al-Quran disebutkan mereka tawaf itu dalam keadaan telanjang kan, telanjang. Jadi tutup aurat itu ngawur dulunya, ngawur sekali. Terus diatur ketika di Madinah. Nah, Fatimah ini memang gadis yang fashionable, lalu mendesain pakaiannya sendiri, jilbabnya sendiri, sehingga begitu rapi membungkus bodinya, pilih kain yang hitam, sampai ada bahasa begini, saking rapinya sampai orang tidak tahu Fatimah ini yang bagian depan itu mana, yang bagian belakang itu mana, karena ya kan tutup sangat bagusnya. Terus ada istilah lagi bahwa sekarang gagak-gagak hitam keluar dari sarangnya, ada istilah itu, maksudnya orang-orang wanita mukminah dalam hari raya atau ada acara besar apa itu keluar dengan pakaian hitam-hitam yang tertutup betul, mutalaffi'at. Jadi sampai ada istilah seperti itu. Itu istilah sejarah itu. Jadi, nah, berarti menggunakan budaya menggunakan pakaian hitam-hitam itu dari mana? Itu pilihan. Jadi lebih menyamarkan. Makanya kalau hitam itu kan tidak ada norak dan lain-lain. Lain dengan batik-batik begini. Ya, tadi kalau warna-warna itu kan ada daya sendiri. Nah, jadi saya cenderung begini, bahwa jilbab, niqab, termasuk burqah dan lain, sesungguhnya itu desain Rasulullah, desain Islam.
Itu pakaian desain Islam. Islam mendesain sehingga orang ini bisa tertutup secara bagus. Ya tentu saja Nabi nggak jahit dewe lah, tapi yang maksudnya itu desain syariah. Jadi desain berpakaian versi Islam itu sebenarnya seperti itu. Oke. Tadi kan Yai menjelaskan bahwa orang-orang muslimah di masa dahulu itu, di masa Rasulullah dulu, sampai disebut gagak-gagak hitam. Iya, maaf panggilannya bukan muslimah, mukminah. Iya, karena hitamnya mukmin. Iya, mukmin. Jadi itu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Oke. Maka kita mungkin akan mengarahkannya kepada kriteria berhijab, kriteria berjilbab nih, kriteria berjilbab. Maka kita kan sekarang tahu bahwa ada banyak tren ya teman-teman, jilbab apalagi belakangan ini hijabers kita sebutnya, itu ada banyak sekali trennya dengan model yang berbagai macam. Kalau berkaca pada itu, adakah kriteria khusus dalam berhijab ya? Tidak. Yang ada itu kaidah nutup aurat sudah. Ya, sudah. Masalah mode itu diserahkan kepada daerah masing-masing, kepada sukaan masing-masing. Mau ini atau tidak. Ada kriteria umum saja. Karena itu, maaf ya, kalau pakaian Jepang kimono itu disempurnakan, ya nggak apa-apa pakai itu. Itu cukup untuk Cukup. Yang penting itu memenuhi kriteria. yang penting itu nutup, sudah terserah mode. Jadi itulah hebatnya Islam, tidak mencampuri apa ini yang renik-renik itu biarlah itu sebuah kreasi gitu loh, terserah ya. Nah. Oke, baik. Berarti cukup bisa kita pahami ya teman-teman bahwasannya kriteria dalam berhijab itu secara umum dalam intinya adalah menutup aurat itu sendiri. Adapun modenya itu diserahkan kepada masanya dan lain sebagainya. Oke, kita cukupkan untuk segmen kali ini dari talk show Kalamuna Menebar Islam Rahmatan lil Alamin. Pesan guru saya yang berbunyi man khodama khudima, yang mana pesan ini pemantik kita untuk bisa mengabdi lebih baik. Barang siapa yang mengabdi, barang siapa yang melayani, maka akan dilayani.